Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mirza Erina dari kelas 22 SI 01 CS. Jadi video kali ini merupakan salah satu tugas dari mata kuliah Sistem Informasi. Jadi di video kali ini kita akan sama-sama belajar mengenai perintah-perintah dasar yang terdapat di dalam sistem operasi Linux ya. Jadi perintah dalam Linux itu sangat banyak. Supaya kita mudah untuk mengenalinya, maka perintah-perintah itu dibagi menjadi 3 bagian. Ada perintah informasi user, kemudian ada perintah dasar, dan ada perintah-perintah untuk memanipulasi file. Oke, di sini adalah contoh-contoh perintah yang akan kita praktekkan pada percobaan kali ini. Kita akan mulai dari perintah dalam menampilkan informasi user. ID merupakan perintah untuk melihat informasi diri seperti user ID, group ID, dan sebagainya. Hostname adalah perintah untuk menampilkan nama dari host atau nama dari domain sistem kita. Selanjutnya ialah uname. Uname di sini merupakan perintah untuk menampilkan informasi mengenai sistem operasi yang dipakai. Karena kita memakai Linux, maka di sini muncullah Linux. Kemudian ada perintah W. W adalah perintah untuk mengetahui siapa saja yang sedang aktif. Di sini diketahui bahwa ada satu user yang aktif ber-ID Damelia. Kemudian user ini sudah login pada jam 22.17 dan sekarang sudah jam 22.55. Jadi sudah login sekitar 38 menit gitu ya. Kemudian ada perintah who. Di sini perintah who hampir sama dengan W, yaitu menampilkan informasi user. Ini menampilkan siapa yang sedang login beserta jam dan tanggalnya pada saat dia login. Kemudian ada UMI. Kalau UMI itu menanyakan siapa sih yang sedang bekerja saat ini, maka ditampilkanlah ID seseorang yang sedang bekerja. Nah, perintah UMI di sini sama aja seperti perintah users. Perintah user ini sama-sama menampilkan siapa yang sedang bekerja. Kemudian finger. Finger adalah perintah untuk melihat informasi dalam user juga. Kita juga bisa menuliskan finger, kemudian ID, yaitu Damelia, di mana perintah finger diikuti dengan ID ini, dia akan menampilkan informasi yang lebih lengkap mengenai data si Damelia ini ya. Kita dapat merubah informasi dalam finger menggunakan perintah chfn. Nah, di sini kita enter, lalu masukkan passwordnya. Di sini kita dapat memasukkan atau mengubah perintah-perintah yang terdapat dalam finger. Misalnya kita rubah nih room numbernya jadi 1, kemudian kita rubah work phone-nya jadi 2, kemudian home phone-nya menjadi 3. Nah, di sini maka kita lihat si finger ini ber-ID-kan Damelia. Ini udah berubah menjadi 1, 2, 3 yang semula ialah 0, 0, 0 seperti ini ya teman-teman. Sekarang sudah jadi 1, 2, 3. Oke, kita telah menyelesaikan perintah-perintah dalam mengenali informasi user. Kita clear dulu ya. Jadi clear dulu, clear itu teman-teman fungsinya menghapus layer seperti tampilan awal. Kemudian kita memasuki perintah dasar. Date adalah perintah untuk menampilkan hari, tanggal, dan jam pada saat ini. Kemudian call akan menampilkan kalender saat ini. Nah, karena saat ini ialah tanggal 27 bulan Desember 2020, maka ditampilkanlah kalender pada saat ini juga. Nah, kalau misalnya kita ingin menampilkan kalender selama setahun, kita bisa menggunakan fasilitas call min y. Ditampilkanlah kalender selama 1 tahun. Kalau kita ingin menampilkan sebuah kalender pada tahun tertentu, maka kita bisa menuliskan dengan call diikuti dengan nama tahun yang akan kita cari, misalnya 2018. Nah, ini adalah kalender pada saat 2018. Oke, kalau kita misalnya ingin mencari sebuah kalender pada saat bulan tertentu, misalnya bulan 3, dan tahun tertentu, misalnya 1999, maka tulislah seperti ini. Oke, dia akan muncul kalender bulan Maret tahun 1999. Kita clear kembali ya teman-teman. Kemudian ada perintah man, apropos, sama what is. Di mana perintah-perintah ini adalah perintah untuk mengetahui informasi dalam sebuah perintah gitu ya. Misalnya kita mulai dari man dulu. Misalnya kita ingin mengetahui perintah tentang hostname.
berarti man hostname. Maka akan dikasih tahu informasi lengkap mengenai perintah hostname. Jadi hostname adalah menunjukkan atau men-setting nama dari host kita atau sistem host kita. Nah, sinopsisnya ini, deskripsinya ini, dan lain-lainnya. Di sini lengkap sekali, teman-teman. Untuk keluar dari perintah man atau manual, kita cukup mengetikkan Q pada keyboard. Nah, jadi man itu seperti buku panduan di dalam sebuah sistem Linux ya. Dia menunjukkan semua informasi yang terdapat di dalam perintah-perintahnya. Kemudian ada what is. Nah, what is ini teman-teman adalah perintah untuk menunjukkan informasi tetapi sangat singkat. Misalnya, what is hostname? Nah, what is hostname ini hanya menunjukkan informasi yang sangat-sangat penting saja mengenai si perintah hostname ini. Kalau misalnya kita buka lagi man hostname nih ya, kita buka, maka di bagian name, nah ini adalah perintah kalau misalnya kita mengetikkan what is. Jadi what is adalah hanya mengetikkan perintah dalam name tersebut. Kemudian ada juga perintah selain man sama what is, yaitu min help. Min help. Nah, ini teman-teman sama seperti man, sama seperti what is, tapi dia lebih mantap lagi. Jadi kalau misalnya man itu sangat lengkap, kemudian what is itu sangat singkat. Nah, kalau si help ini bisa di tengah-tengahnya gitu ya. Jadi dia balance. Misalnya kita ingin mencari hostname lagi. Hostname min help. Kita enter. Nah, ini adalah informasi mengenai si hostname. Ini adalah bagian si what is ya kan. Ini adalah bagian dari deskripsinya. Selanjutnya ialah ada apropos. Apropos adalah perintah untuk mencari sebuah perintah di mana hanya mengandung kata kuncinya saja. Misalnya, kita ingin mencari perintah dengan yang berhubungan dengan user. Kita tulis apropos kemudian kata kuncinya. Maka akan muncul semua perintah yang berkaitan dengan users. Nah, itulah perintah-perintah dasar. Kita clear dulu teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita memasuki perintah-perintah untuk memanipulasi file. Yang paling pertama adalah ls. ls adalah perintah untuk mengambilkan isi dari suatu direktori. Jadi, kalau misalnya kita buka direktori ini, kita isi di dalam home ialah desktop, dokumen, dan sebagainya. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Kemudian, kalau misalnya kita ingin menampilkan direktorinya secara lengkap, kita bisa menuliskan -l. Di sini tertampil informasi direktori secara lengkap berupa namanya, kemudian ada dimodifikasinya dan informasi-informasi lainnya. Kalau misalnya kita ingin menampilkan sebuah isi direktori secara lengkap seperti ini, dan juga kita ingin menampilkan file-file yang tersembunyi, kita bisa mengetikkan perintah ls-a. Nah, A di sini artinya all ya, jadi kita akan menampilkan semua isi dari suatu direktori. Kalau misalnya nih, yang ditandai dengan titik depannya ini ialah direktori yang tersembunyi atau direktori yang tidak ditampilkan pada CLS ini ya. Di dalam Linux, kita tidak menemukan istilah-istilah seperti drive C atau drive D dan lain-lainnya ya, seperti pada Windows. Jadi kalau di Linux kita akan menemukan direktori yang berada di bawah naungan direktori root ya teman-teman ya. Untuk direktori utama atau direktori root dalam sebuah sistem Linux, kita bisa mengetikkan ls lalu slice. Slice artinya direktori root ya. Jadi di sini adalah semua file atau semua direktori yang terdapat di dalam direktori root. Jadi direktori root ini seperti emaknya lah, nanti emaknya ini bercabang mempunyai anak seperti ini. Nah, kalau misalnya kita ingin masuk ke dalam direktori tertentu, misalnya etc, kita bisa mengetikkan ls, kemudian slash, kemudian etc. Ini adalah list atau isi dari sebuah direktori yang bernama etc. Kemudian kita clear lagi ya teman-teman. Selanjutnya kita akan belajar mengenai file. File adalah sebuah perintah di mana kita bisa melihat tipe file. Kita tulis di sini file. Di sini akan muncul tipe-tipe file. Jadi dalam Linux itu tipe file terbagi menjadi 6. Ada ordinary file atau file yang biasa, ada directory. Nah, seperti ini ya teman-teman ya, yang berisi folder-folder, ada block device, ada character name, ada namepad dan lem file. Kalau misalnya kita ingin mengakses semua tipe file, kita tulisnya file, kemudian tanda bintang. Tanda bintang di sini artinya semua ya teman-teman. Berarti kita akan membuka semua tipe file. Terlihat bahwa desktop, dokumen, download, musik, dan sebagainya merupakan tipe file directory. Kalau kita ingin melihat tipe file dalam directory tertentu, kita bisa mengaksesnya melalui slice di sini.
Misalnya tipe file etc. Nah, tunjukkan bahwa direktori etc merupakan sebuah tipe file yang bernaungan direktori juga. Kita clear lagi teman-teman. Selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana cara mengcopy atau menyalin sebuah file menggunakan fasilitas copy. Nah, sebelum kita mengcopynya, kita buat dulu nih filenya ya. Cara membuat file yang bertipe ordinary file atau tipe file biasa, kita bisa menggunakan perintah nano diikuti dengan nama file yang akan kita buat. Misalnya nama filenya itu file 1. Di sini ada jendela editor dalam file 1, kita bisa mengetikkan apa saja di sini ya. Ini merupakan isi dari file 1. Nah, kemudian teman-teman, untuk meng-save-nya atau menyimpan file 1 ini, kita akan menekan tombol F3 kemudian enter. Nah, selanjutnya Ctrl X untuk keluar dari editornya. Oke, kita lihat listnya menggunakan ls. Ternyata file 1 telah terlihat, telah terbuat ya. Selanjutnya kita akan copy file 1 menjadi file 2. Jadi di sini adalah awalnya dan di sini adalah file yang akan kita copy. Kita enter lalu kita lihat lagi listnya. File 2 telah terbentuk ya teman-teman. Kemudian kita juga bisa membuat sebuah direktori menggunakan perintah mkdir. Diikuti dengan nama direktorinya, misalnya direktori 1. Nah, kita lihat listnya, direktori 1 telah terbuat di sini, dir 1. Nah, kita juga bisa mengcopy file 1 sama file 2 ke dalam direktori 1. Caranya, copy file 1, kemudian file 2 ke dalam direktori 1. Lalu kita akan masuk ke dalam direktori 1, kita akan lihat melalui list direktori 1. Kemudian di sini sudah masuk direktori 1, yaitu file 1 dan file 2. Kemudian cat adalah perintah untuk menampilkan isi dari sebuah file. Misalnya kita ingin melihat file dari file 1, kita cat saja F1, maka akan muncul isi dari file 1. Kemudian ada more. Di sini more ini merupakan kalau kita lihat secara sekilas mereka sama aja, sama-sama menampilkan isinya, cuman perbedaannya more di sini ialah melihat atau menampilkan satu halaman di dalam sebuah file. Nah, karena file ini terdiri dari satu baris, maka tidak terlihat perbedaannya. Nah, supaya terlihat, kita akan edit dulu file 1. Kita buka editornya dulu, nano file 1. Nah, kemudian ini akan kita kopikan yang banyak, teman-teman, sampai bawah. Ini adalah satu halaman di dalam file 1 seperti ini ya. Kita akan coba nulis di halaman berikutnya. Misalnya ini merupakan isi dari file 1 halaman 2. Ini kita kopikan ya ke bawah. Nah, berarti di sini halaman 1, kalau kita scroll ke bawah dia akan terbentuk halaman 2. Kita save F3 lalu enter. Kemudian Ctrl X. Kita akan coba yang cat file 1. Kalau cat file 1, si cat ini akan menampilkan seluruh isi dari file 1. Kalau misalnya kita menulisnya more, di sini kita tulis more ya. File 1, maka dia akan mempaging atau memperlihatkan satu halaman saja. Oke, seperti ini ya. Halaman 1 saja. Jadi halaman 2-nya tidak terlihat. Kalau misalnya ke halaman 2, kita harus enter sampai penuh gitu ya. Selanjutnya kita clear terlebih dahulu. Kemudian kita ke perintah grep, di mana grep adalah perintah untuk mencari kata atau kalimat dalam suatu file. Misalnya, kita dalam file 1 kita ini merupakan isi dari file 1. Misalnya kita ingin mencari kata-kata isi dari file 1 itu, maka grep isi file 1, kita enter. Nah, maka muncullah semua kata-kata isi yang terdapat di dalam file 1. Seperti itu ya teman-teman. Kita clear lagi. Selanjutnya kita akan coba mengubah nama dari file. Jadi mengubah nama dari file kita bisa menggunakan perintah mv di sini. Mv itu ada dua kegunaan, dia bisa memindahkan file, dia juga bisa mengubah nama file. Kita ceritanya buat dulu file baru ya teman-teman, menggunakan nano. File yang ketiga. Nah, ini sudah kita buat, kemudian kita isi editornya. Ini merupakan isi dari file 3. Nah, kita save F3 enter lalu Ctrl X.
Nah, lalu kita lihat listnya di sini file 3 telah terbentuk ya teman-teman. Kalau kita ingin mengganti nama file 3, kita tulis mv lalu file 3 dan nama barunya misalnya file baru. Oke, kita list lagi. Nah, kita bisa lihat di sini file 3 telah berubah menjadi file baru. Kalau kita misalnya ingin merubah menjadi file 3, mv file baru menjadi file 3. Nah, kita lihat listnya. Oke, udah berubah ya teman-teman ya jadi file 3. Ini adalah cara merubah nama dari file. Kemudian mv juga berguna untuk mengkat atau memindahkan sebuah file ke dalam direktori tertentu. Misalnya, kita akan memindahkan file-file ini, file 3 ke dalam direktori 1. Caranya, tulis move file 3 ke dalam direktori 1. Kita lihat. Nah, direktori 1 ini file 3-nya sudah ada di dalam direktori 1 ya teman-teman. File 3-nya sudah tidak ada di sini karena sudah pindah di direktori 1. Kemudian kita akan belajar mengenai cara menghapus sebuah file atau remove ya. Untuk meremove sebuah file, kita dapat menggunakan fasilitas perintah rm. Nah, diikuti dengan nama file yang akan kita remove. Misalnya file 1, kalau kita lihat, maka file 1 telah hilang. Kalau kita ingin meremove lagi, list lagi gitu. File 2 kita remove lagi ya. Kita lihat file 2 sudah hilang. Kalau misalnya kita meremove dir, meremove sebuah direktori, kita tidak bisa langsung menuliskan remove dir 1. Itu tidak bisa karena itu akan menunjukkan error ya. Jadi untuk menghapus sebuah direktori, kita bisa menggunakan remove direktori ya. Ini lalu diikuti dengan nama direktori yang akan kita remove. Enter. Oke, jadi karena remove directory di sini juga tidak bisa karena direktorinya tidak kosong, ada isinya, maka yang harus kita lakukan adalah masuk ke dalam direktori 1 dulu. Oke, caranya ialah cd direktori 1. Kita masuk dulu ya. Ini kita sudah masuk. Selanjutnya kita meremove isi dari direktori 1 dulu, yaitu file 1, file 2 dan file 3 rm, file 1, file 2 dan file 3. Jadi kita enter. Nah, ini sudah kita remove ya. Kita lihat ls tidak tampil apa-apa karena di dalam direktori 1 telah hilang. Kalau kita ingin keluar dari direktori 1 atau naik ke dalam direktori home, kita tulis cd spasi titik-titik. Oke, kita telah naik lagi. Ini kita lihat ls. Nah, ternyata direktori 1 masih ada, cuman isinya saja yang sudah kita hapus ya. Maka untuk meremove si direktori itu, kita tulis remove direktori, baru nama direktorinya, direktori 1. Nah, selesai teman-teman. Jadi kesimpulannya, kalau misalnya kita ingin meremove sebuah direktori, pastikan direktori itu telah kosong terlebih dahulu, baru kita remove. Kalau misalnya nggak kosong, dia nggak bisa ya. Jadi gitu aja teman-teman, sekian pengenalan materi kali ini. Semoga kalian enjoy dengan pembahasan kali ini. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.